Kawasan Sukodami yang terletak di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, merupakan salah satu kawasan permukiman yang telah berkembang cukup lama. Berdasarkan pengamatan melalui citra satelit historis, sebagian besar bangunan di kawasan ini telah berdiri sejak sebelum tahun 2000-an dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Sebagai bagian dari kota Surabaya yang terus bertumbuh, kebutuhan akan ruang hunian juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk serta keterbatasan lahan di kawasan perkotaan seringkali mendorong perkembangan permukiman hingga ke area-area yang sebelumnya bahkan tidak direncanakan sebagai kawasan hunian. Dalam banyak kasus, perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap selama puluhan tahun, sehingga keberadaannya menjadi sesuatu yang pada akhirnya dianggap normal oleh masyarakat sekitar. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apakah seluruh ruang yang telah dimanfaatkan sebagai permukiman saat ini memang diperuntukkan untuk fungsi tersebut? Atau justru sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya, Ulan Ayuditya Putri Setiawan dengan NRP 5015251078 dari kelas D, telah melakukan observasi lapangan di kawasan bantaran Sungai Kalidami yang berada di sepanjang Jalan Sukodami. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian bangunan permukiman berada sangat dekat dengan badan Sungai Kalidami. Bahkan, pada beberapa titik, hampir tidak terdapat ruang bebas antara bangunan dan tepi saluran sungai. Kondisi tersebut kemudian mendorong dilakukannya analisis lebih lanjut menggunakan dokumen Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kota Surabaya. Dari hasil observasi lapangan, dapat terlihat bahwa kawasan ini telah berkembang menjadi lingkungan permukiman yang cukup padat. Aktivitas hunian berlangsung secara normal sebagaimana kawasan permukiman pada umumnya. Namun, apabila dilihat dari posisi bangunan terhadap sungai, terlihat bahwa sebagian bangunan berada sangat dekat dengan badan saluran sungai. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan bantaran Sungai Kalidami. Berdasarkan hasil pengecekan melalui sistem RDTR Kota Surabaya, lokasi observasi berada pada zona yang memiliki fungsi ruang sebagai saluran. Fungsi saluran merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana kota yang berperan dalam mengalirkan air, mengurangi risiko banjir, serta menjaga keberlangsungan sistem drainase perkotaan. Namun, kondisi existing menunjukkan bahwa ruang tersebut saat ini telah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Dengan demikian, telah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara fungsi ruang yang telah direncanakan dengan penggunaan ruang yang terjadi di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap orang wajib mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pada pasal 61 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban mematuhi rencana tata ruang dalam pemanfaatan ruang. Selain itu, kawasan sempadan sungai memiliki fungsi penting sebagai ruang perlindungan badan air dan ruang pengamanan sistem drainase. Oleh karena itu, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai berpotensi tinggi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan maupun tata ruang perkotaan. Permasalahan kawasan bantaran Sungai Kalidami sebenarnya telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Sungai Kalidami telah mengalami pencemaran akibat limbah domestik yang berasal dari aktivitas permukiman di sekitarnya. Selain itu, laporan dan kajian mengenai kawasan Kalidami juga menunjukkan adanya pendangkalan sungai, penyempitan alur aliran, serta masuknya sampah dan material tanah ke badan sungai akibat pembangunan yang berada terlalu dekat dengan tepi sungai. Bahkan, pada tahun 2022, sempat terjadi fenomena busa limbah di Sungai Kalidami yang sampai berterbangan ke kawasan permukiman warga.
Pemerintah menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan tingginya konsentrasi polutan domestik di Sungai Kalidami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan fungsi ruang tidak hanya berdampak terhadap estetika tata ruang, tetapi juga terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya upaya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Pertama, kapasitas saluran dapat semakin berkurang akibat penyempitan dan sedimentasi. Kedua, risiko genangan dan banjir lokal dapat meningkat terutama saat curah hujan tinggi. Ketiga, kualitas lingkungan sungai berpotensi semakin menurun akibat akumulasi limbah domestik. Dan yang terakhir, fungsi ruang yang telah direncanakan dalam dokumen tata ruang akan semakin sulit untuk dipulihkan karena kawasan telah berkembang menjadi permukiman yang permanen. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang dengan peningkatan pengawasan kawasan sempadan Sungai Kalidami serta penataan kawasan bantaran Sungai Kalidami secara bertahap agar fungsi ruang yang telah direncanakan dapat tetap terjaga. Dengan demikian, pembangunan kota Surabaya dapat berlangsung secara lebih tertib, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih.